Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan, adalah oknum pengurus pusat Muhammadiyah yang bernama Anwar Abbas. Semakin kesini semakin liar pendapatnya dan sangat berpotensi menciptakan kegaduhan di negara ini. Terakhir dia mengatakan bahwa kalau MUI mau dibubarkan, maka negara Republik Indonesia juga perlu dibubarkan. Dia mengatakan begitu dan sedang ramai sekali. Bahkan namanya menjadi trending topic di Twitter sejak semalam. Hal itu disampaikan terkait dengan semakin santer, semakin besarnya permintaan tuntutan dari lapisan masyarakat agar MUI dibubarkan terkait dengan tertangkapnya Ustadz Ahmad Zain An-Najah yang telah ditangkap oleh Densus 88 karena terduga terlibat dengan jaringan kelompok teroris CI, dan posisinya di situ adalah sebagai salah satu dewan suro istilahnya ya, atau penasehat lah, atau tim sepuh lah, bersama dengan Ustadz siapa itu jenggotnya gambreng, siapa itu Okbah siapa sih, Khalid Okbah. Anwar Abbas memprotes, mengatakan bahwa kedua orang ini, kedua ustadz ini adalah orang-orang yang baik. Mengapa kemudian dicap teroris? Apakah Anwar Abbas tidak mengerti bahwa kelompok CI adalah salah satu kelompok teroris yang sudah sekian kali melakukan gerakan terorisme di tanah air ini dan masuk dalam kelompok atau organisasi teroris berbahaya tidak hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara. Sejumlah bom meledak di mana-mana oleh kelompok ini. Oleh karena itu siapapun yang masuk dalam jaringan ini otomatis adalah kelompok teroris dan Densus harus menangkapnya. Apakah kapasiti orang yang duduk menjadi pengurus pusat Muhammadiyah, kapasiti orang yang duduk di wakil ketua MUI tidak tahu bahwa CI itu adalah organisasi atau kelompok teroris, sehingga kemudian membantah bahwa keterlibatan mereka adalah menjadi bagian dari kelompok teroris itu. Yang saya herankan membabi butanya Anwar Abbas ini. Dari awal dia mencibir, melecehkan, menghina Densus 88 yang hanya sibuk menangkap, menyita kotak amal, tapi tidak ke Papua KKP. Sampai hari ini meminta agar negara Republik Indonesia dibubarkan kalau mau membubarkan MUI. Ini yang saya pertanyakan, mengapa induknya yakni Muhammadiyah tidak pernah ada suaranya? Bukankah Anwar Abbas itu adalah representasi dari ormas Muhammadiyah di MUI? Artinya bukan representasi pribadi, keterwakilan Muhammadiyah di MUI. Apakah karena Muhammadiyah setuju dengan seluruh gagasan-gagasan yang selama ini dilemparkan oleh Anwar Abbas? Ataukah tidak berani? Ataukah apa? Ini kan mengundang pertanyaan. Kalau memang Muhammadiyah memang konsisten, komitmen terhadap penanggulangan terorisme di tanah air ini, mestinya dong angkat bicara. Kalau kalau misalkan memberikan sanksi terhadap Anwar Abbas dianggap terlalu berat, setidaknya angkat bicara. Angkat bicara terkait dengan statementnya Anwar Abbas ini. Apakah itu statement pribadinya Anwar Abbas atau memang mewakili Muhammadiyah? Kan begitu. Karena semakin kesini semakin destruktif sekali. Bagaimana mungkin meminta negara ini dibubarkan gara-gara banyak orang yang meminta MUI dibubarkan, dan permintaan banyak orang
agar MUI dibubarkan itu masuk akal. Masuk akal karena sudah menjadi atau disusupi oleh, masuk akal tidak hanya hari ini, tapi sudah sejak lama. 2016, almarhum Gus Dur pernah meminta agar MUI dibubarkan karena dianggap sebagai lembaga yang ikut andil di dalam penyebaran ajaran-ajaran fundamentalisme, ajaran-ajaran intoleran radikal. Kan begitu. Jadi sekali lagi, Muhammadiyah, kita tunggu statementnya, suaranya terkait dengan pengurus pusatnya, anggota pengurus pusat Muhammadiyah bernama Anwar Abbas yang hari ini duduk di MUI itu. Begitu juga MUI. Sampai hari ini, lembaga sebesar Majelis Ulama Indonesia tidak pernah, atau setidaknya, atau saya mungkin yang belum pernah mendengar terkait dengan statement Anwar Abbas ini. Tidak pernah ada respon. Apakah Anwar Abbas adalah statement perwakilan dari suara MUI atau tidak? Kalau memang itu bukan statement mewakili lembaga MUI, ya mestinya dibantah dong bahwa itu adalah statementnya Anwar Abbas pribadi. Atau diberikan sanksi, diberikan teguran yang keras. Agar tidak terus-terusan membuat kontroversi, membuat statement-statement yang destruktif bagi bangsa ini. Saya melihat tidak ada statement resmi dari MUI menanggapi apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas ini. Sehingga dengan demikian jangan salahkan kalau kemudian orang publik meminta MUI dibubarkan hari ini. Karena memang menangani orangnya sendiri, menangani oknum pengurusnya di dalam sendiri tidak becus. Menangani Anwar Abbas tidak becus, jangankan menangani orang yang sudah ditangkap oleh Densus 88. Artinya apa? Kumpulan perwakilan ormas besar Islam di MUI hari ini kita pertanyakan komitmennya untuk menanggulangi terorisme ini secara nyata ya, bukan hanya teoretik, bukan hanya teks, bukan hanya hitam di atas putih. Seluruh orang bisa mengatakan itu, kita anti terorisme, kita melawan terorisme. Tapi aplikasinya mana? Buktinya mana? Buktinya bahwa di dalam lembaga MUI ada Ahmad Zain An-Najah. Belum lagi kalau telisik barangkali ada An-Najah lain di barisan pengurus MUI yang ada baik di tingkat pusat maupun yang ke bawah. Nah kalau begini kan namanya membikinkan wadah yang justru berpotensi atau justru menjadi sarang untuk mereka yang ingin melawan negara. Ya, bagi mereka yang ingin melawan negara secara politik dengan menggunakan baju, wadah, jaket MUI. Loh, faktanya Anwar Abbas. Bagaimana mungkin representasi pengurus pusat Muhammadiyah meminta agar Densus dibubarkan, merendahkan Densus, bahkan hari ini meminta agar negara ini dibubarkan gara-gara banyak suara agar MUI dibubarkan. Terakhir, saya pribadi sepakat seandainya MUI dibubarkan hari ini. Karena menurut saya keberadaan MUI tidaklah vital. Apa yang dilakukan MUI, apa yang bisa dilakukan MUI bisa juga dilakukan oleh Kementerian Agama. Bisa juga dilakukan oleh ormas-ormas besar kayak Nahdlatul Ulama misalkan. Kalau hanya sekedar fatwa. Persoalan fatwa itu dipakai atau tidak terserah warga negara bangsa Indonesia. Kalau lembaga resmi kita sudah punya Kementerian Agama. Kementerian Agama bisa mengumpulkan ulama-ulama dalam konteks instan sesuai kebutuhan. Kalau misalkan ada hal-hal urgen, ada hal-hal penting yang harus diperlukan, dibutuhkan fatwa ulama. Justru di Kementerian Agama itu bisa lebih luas. Tidak hanya ulama-ulama dari agama Islam, tetapi juga pakar-pakar tokoh agama dari agama lain. Ya, sekali lagi, dalam kondisi seperti ini, MUI saya lihat tidak berdaya di dalam men-screening anggotanya. Dalam konteks begini, dalam konteks ketidakberdayaan itu sangat rentan, sangat berbahaya disusupi oleh orang-orang kelompok-kelompok radikal, bahkan kelompok
dari organisasi teroris semacam JI itu. Ini berbahaya. Karena bisa menggunakan lembaga yang dibiayai oleh negara untuk melawan negara. MUI itu dibiayai oleh negara. Bagaimana kurang ajar bajingan kemudian digunakan untuk melawan negara. Buhot yang sangat luar biasa sadis. Tindak makar yang tidak bisa kita ampuni, tidak bisa kita tolerir sama sekali. Lanjutkan Densus 88 menangani orang-orang yang terpapar, terlibat di dalam organisasi teroris. Demi tegaknya merah putih, demi keutuhan negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.